Kata Rasulullah, siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa yang terdahulu. Berarti harus ini juga menjadi bukti bahwa ketika kita sholat ada malaikat yang membersamai kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Jangan lupa ya subscribe kami terus. Terima kasih. Baiklah, kepada jemaah muslimin berhikmah, mari saja kita mulai majelis kita masa Imam Rabu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Kami hormati guru kita Ustaz Rizwan. Kami hormati guru kita Bapak Haji Niantian. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati jamaah Majelis Taklim malam Rabu Nurul Hikmah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahim dalam rangka menuntut ilmu Allah di mushola Nurul Hikmah. Mudah-mudahan niat dan langkah kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah kita diakui selaku umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa pada malam hari ini kembali kita dipertemukan setelah sholat maghrib berjamaah dan menyambut datangnya sholat isya. Kita menyempatkan diri dalam rangka majelis taklim untuk ilmu Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, rutinitas kita di malam Rabu ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saja kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karunia suratul Fatihah segala niat urusan kita senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa qul yatina amalan sholihah sayyidina Mustafa sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Mari saja langsung kita meningkat acara inti kita, yaitu tausiah agama atau kajian Islam yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Rizwan. Pada beliau kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa yubashshirul mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Mushola Nurul Hikmah, jamaah Majelis Ilmu Nurul Hidayah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita memanjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam Rabu ini kita bisa kembali hadir di tempat ini, di tempat yang mulia untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu, dan insya Allah nanti disempurnakan dengan sholat isya berjamaah. Tentunya besar harapan kita dari mulai kita tadi melek bangun pagi sampai malam ini, seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, amalan mutaqabbalan, amalan sakilan fil mizan. Salawat dan salam tentunya semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada sosok yang sangat-sangat kita cintai melebihi segalanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in sampai umat akhir zaman. Dan insya Allah tentunya kita yang hadir di tempat ini bagian dari umat beliau yang senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak dan pantas mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tema fadlu sholati ma'al jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Masih tema yang pertama dari 4 tema yang insya Allah akan disajikan. Tema yang pertama itu terkait dengan keutamaan sholat berjamaah. Kemarin baru sampai poin yang ke-8. Mudah-mudahan masih ingat 88-nya. Yang ke-9 adalah fadlut ta'mini ma'al imami, keutamaan mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Wa mimma yadullu ala fadli sholati ma'al jamaati, dan diantara hal yang menjadi dalil atas keutamaan sholat berjamaah ma bayyanahu Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, adalah penjelasan Rasulullah SAW min fadli ta'minil ma'mumi ma'al imam, tentang keutamaan mengucapkan aminnya makmum bersamaan dengan imam. Faqad rawal Imamul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala imamu, apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sesungguhnya kata Nabi, siapa orang yang berbarengan ucapan aminnya dengan ucapan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa terdahulunya diampuni. Ya, jadi kalau mengucapkan amin itu kalau semangat ya, waladhdallin, amin. Jangan pelit ya. Imamnya sudah pakai lagam bayati waladhdallin, makmumnya amin. Pelit amat ya.
Atau mingkem ya. Ada ya yang mingkem baik. Kalau dalin males gitu. Ya. Ya, kalau masih sehat, masih ada tenaga, kulu kata Nabi. Kulu itu artinya ucapkanlah amin. Jadi A-nya panjang ya. Ada A-nya ada madnya ya. Amin. Kata Rasulullah, siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa yang terdahulu. Berarti harus ini juga menjadi bukti bahwa ketika kita sholat ada malaikat yang membersamai kita sholat. Ya. Jadi kalau sholat kita asal-asalan malu sama malaikat, dilihat malaikat itu sholatnya asal-asalan. Gitu. Wa fi riwayatin inda Ibnu Hibban, dan menurut riwayat Ibnu Hibban, idza qala al-imamu, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Fa innal malaikata taqulu amin, maka sesungguhnya para malaikat pun mengucapkan amin. Wal imamu yaqulu amin, dan imam juga mengucapkan amin. Jadi imam pun yang di depan itu amin juga. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dosa terdahulunya diampuni. Itu menurut riwayat Imam Ibnu Hibban. Ma ajallu hada sawab wa a'dhamuhu ala ta'minil ma'mumi ma'al imam wa ma'al malaikat. Betapa agungnya dan besarnya pahala atas mengamininya makmum bersamaan dengan imam dan bersamaan dengan malaikat. Maghfiratu ma taqaddama min dzanbihi, yaitu diampuninya dosa yang telah lalu. Walaisa hada fahasba, bahkan bukan ini saja, bal akhbaru shadiqul masduq, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan anna du'a qailina amin, sesungguhnya doa orang yang mengucapkan amin fi sholati, dalam sholat ma'al jamaah, secara berjamaah, tustajabu. Tustajabu itu dikabulkan, pasti. Berarti doa kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau pas gitu, iramanya, momennya, timingnya pas, itu tustajabu. Itu kan doa dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sampai waladdallin, itu doa yang mencakup segala macam kebaikan. Kan nikmat yang paling besar itu kan hidayah ya. Betul? Iya, hidayah itu apa? Iman dan Islam. Tidak semua orang itu dikasih nikmat hidayah. Sekarang aja penduduk dunia itu 7 miliar. Dari 7 miliar itu cuman 1, sekian miliar yang diberi hidayah Islam. Dan dari 1, sekian miliar umat Islam yang diberi hidayah sholat, berapa persen? Semuanya sholat? Belum tentu. Yang diberi hidayah sholat berjamaah dari 1,7 miliar semuanya berapa persen? Ada 50%? Belum tentu. Ya, dari yang dikasih hidayah melaksanakan sholat berjamaah, dikasih hidayah supaya mengucapkan amin semuanya? Enggak juga.
Berarti orang yang dipilih menjadi muslim, melaksanakan sholat berjamaah, mengucapkan amin, itu berarti berapa persen dari 1, sekian miliar. Berarti nikmat hidayah itu sangat mahal. Makanya diulang-ulang kan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sih harus diulang-ulang minta hidayah itu? Kan sudah dikasih hidayah. Karena sebelum mati orang tidak tahu apakah ada jaminan kita mati ke dalam keadaan iman dan Islam. Ada jaminan? Ya ada. Hanya Allah yang tahu. Bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan ada orang yang tinggal sejengkal lagi menuju masuk surga, tapi karena takdirnya dia ditakdirkan menjadi penghuni neraka, tiba-tiba tergelincir dan akhirnya dia menjadi ahlun nar, penduduk neraka. Tapi ada orang yang sejengkal lagi masuk ke dalam neraka, tapi karena takdirnya yang ditentukan oleh Allah dia adalah ahlul jannah, penduduk surga, kemudian dia bertaubat dan kemudian menjadi ahlul jannah. Yang tahu akhir hidup kita siapa? Kita sendiri tidak tahu. Boro-boro akhir hidup, semenit ke depan aja kita tidak tahu. Makanya diulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali dalam sholat itu? 17 kan? Belum tambah sholat sunnah dan sholat-sholat yang lain. Ini apa? Karena sekaya apapun orang, tapi kalau dia mati dalam keadaan naudzubillah tidak mendapatkan hidayah, kita sudah tahu pasti kemana tempatnya. Jangankan orang kaya, paman Rasulullah sendiri kan. Kalau logika kita kan, pamannya Rasulullah berarti kan dekat sekali hubungannya dengan Rasulullah, masih ada aliran darah. Ya. Kemudian paman Rasul itu kan membela, bukan membenci kan? Abu Thalib itu membela. Ya. Rasul itu dijaga dari gangguan kafir Quraisy, dijaga. Istilahnya namanya dipertaruhkan. Yang berani macam-macam sama Muhammad, langkahi dulu mayat saya, gitu kata Abu Thalib. Tapi Abu Thalib itu berarti tinggal sejengkal lagi, tinggal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi karena Allah tidak berkehendak, sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang punya hak prerogatif untuk, sampai Rasulullah bersumpah padanya, demi Allah aku akan memintakan ampunan kepada Allah. Tapi tetap ujung-ujungnya dijelaskan dalam hadis, Abu Thalib itu adalah orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Ringannya itu gambarannya apa? Cuman diasap aja, ya, tidak dimasukkan ke dalam apinya, digantung di asap. Di apa namanya kalau kita? Ya diasap ya. Diasap. Tapi ujung asap itu kena ke kaki, dikasih terompah itu di kakinya itu, nggak nyengker, kena terompahnya yang mendidih isi kepalanya. Itu siksaan paling ringan di neraka. Iya, itu paling ringan. Segitu. Nggak dimasukkan Abu Thalib itu karena jasa-jasanya. Ya. Itu diangkat, tidak dimasukkan, diangkat saja di asapnya itu. Tapi ujung asap itu bukan ujung api, ujung asap kena ke terompah yang disiapkan oleh Allah di neraka itu. Kepalanya yang mendidih. Kebayang nggak otak mendidih? Sakitnya luar, ya, baru migrain aja. Aduh ya, apalagi ini mendidih. Bahkan dalam riwayat apa? Rawian itu ya, ada kan? Abu Lahab itu kan tiap hari Senin ya, tiap hari Senin itu diringankan
diringankan siksaannya. Nggak tahu bentuk, tidak dijelaskan bentuk keringanan siksanya seperti apa. Kenapa? Karena ikut bergembira kelahiran Nabi Muhammad. Itu saking terhormatnya Nabi Muhammad, ikut bergembira saja atas kelahiran Nabi Muhammad, diringankan tiap hari Senin siksaan. Apalagi kita sebagai umatnya harus berbangga. Terima kasih ya Allah. Berarti harus semakin semangat ya menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Abu Lahab aja yang 24 jam benci Nabi itu masih diberi keringanan tiap hari Senin. Kenapa? Karena dulu pernah punya jasa ikut bergembira sedekah makanan ketika mendengar berita kelahiran keponakannya. Karena Abdullah itu adiknya Abu Lahab, lahir seorang bayi laki-laki. Karena di budaya Arab itu dapat anak laki-laki itu ibarat dapat apa gitu. Kalau dapat anak perempuan ya kehinaan. Itu ikut bergembira, ikut bagi-bagi angpau lah kalau sekarang. Itu diringankan. Nah, gitu. Apalagi kita sebagai umat yang berarti harus sangat-sangat bersyukur, berarti harus sangat-sangat bersemangat ketika kita beribadah, termasuk ketika mengucapkan amin. Tapi tidak overacting juga ya sampai teriak amin gitu ya. Biasa aja ya, yang sederhana. Tapi kita yakin dengan keterangan yang tadi disampaikan bahwa ketika aminnya makmun bertepatan dengan aminnya imam dan bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka insya Allah semua dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa kita tustajabu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa dalam surat Al-Fatihah itu meliputi semua kebaikan yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang ke-9. Karena sudah masuk waktu Isya, dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan sekali lagi hadis ini menjadi penyemangat kepada kita untuk senantiasa tadi memaksakan diri bisa hadir di majelis ilmu dan memaksakan diri untuk bisa hadir di sholat-sholat berjamaah, mengingat dahsyatnya pahala yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan kajian Islam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan menjadi tambahan ilmu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam Rabu yang akan datang semakin banyak jemaah hadir untuk memakmurkan sholat kita ini. Dari saya selaku pengacara, berhenti mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.